ketika kita sadar stres itu ada, itu justru bagus tadi ya, kita aware gitu sama kondisi. Mungkin nggak sendiri dalam satu ruangan, mungkin nggak sendiri di dalam satu keluarga, tapi dia tetap merasa seperti lonely. Dengan kita melihat segala sesuatunya hal positif, itu akan merubah ataupun juga memancing lawan kita, orang-orang di sekitar kita untuk memandang kita jadi positif juga. Keberadaannya ada, tapi apakah perasaan itu benar? Belum tentu, karena tadi ya tergantung mindset kita. Jadi being yourself memang iya, tapi segala sesuatu yang buruk harus kita perbaiki dong. Ketika kita ngerasa cukup sama diri kita sendiri, baik sikap kita maupun reaksi kita ke orang, jadinya kita nggak terlalu pusing sama orang kita lain. Kita nggak butuh validasi lagi dari orang lain. Makanya dewasa dalam rohani juga otomatis, bukan hanya secara usia ya, karena banyak yang dewasa secara usia tapi mungkin secara rohaninya kurang. Lalu ternyata Tuhan bukakan, ya berarti Tuhan permulus jalannya, Tuhan permudah, segala pintu yang tertutup Tuhan buka, lalu Tuhan berikan damai sejahtera ketika kita menjalankan pilihan itu. Ya itu berarti kehendak Tuhan. Welcome back to Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Kembali lagi di program yang kita sayangi dan kita cintai. Aku Via sebagai host yang akan menemani Faith Fam pada hari ini. Masih berada di season yang sama, yaitu Hope. Nah, di episode hari ini kita akan lanjut membahas Hope atau harapan dan hubungannya dengan mental health nih, yang belakangan nih lagi high gitu ya di anak muda. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar gimana sih cara kita berpengharapan di tengah kondisi mental atau keadaan diri yang mungkin gak selamanya baik-baik aja. Di dalam episode Hope in Times of Mental Crisis and Overthinking. Well, tentunya hari ini aku gak sendirian dong. Kita udah ditemani sama seorang perempuan yang cantik, inspiratif, dan aku yakin semua orang udah pada tahu. Dan juga sangat-sangat dermawan ya, seperti namanya. Dan pastinya punya pengalaman dan juga perspektif yang menarik untuk dibagikan hari ini. So, tanpa berlama-lama lebih lagi, please welcome Ibu Gembala kita, Cisilka Dermawan. Hai Via. Hai. Oke, Cisilka, tadi hari ini kesini sibuk banget nggak hari ini? Ya kebetulan habis meeting sama orang sebelum ini, terus segitu ya baru mampir kesini. Oke. Mungkin kalau perkenalan kayaknya nggak perlu ya, Cisilka udah sangat dikenal gitu kali ya. Iya, mudah-mudahan ya pada kenal. Udah pasti kenal dong Faith Fam ya sama Ibu Gembala kita yang cantik banget ini. Okay. Nah, Ci, mungkin kalau berbagi dikit ke Faith Fam, mungkin belum semua jemaat tahu ya. Mungkin boleh nggak sih Ci diceritain kesibukan Cici saat ini yang lagi aktif tuh apa aja sih? Yang pasti saya istri dari seorang gembala GBI Mawar Saron, jadi mendukung suami saya dalam bidang pelayanan. Dan yang kedua, saya manajer dari 3 buah anak saya, 3 orang anak saya yang saya sayangin, jadi saya harus fully in charge buat mereka semua. Jadi kesibukan saya itu selain menopang pekerjaan suami, otomatis di kantor gereja. Oke, berarti tadi sibuk as manajer 4 orang tuh 3+1 ya sih? Iya, 3+1. Oke. Nah, Ci, ngomongin tema bulan-bulan ini ya, yaitu Hope. Kalau misalnya dengar kata hope kan biasanya kita tuh langsung translate gitu ya kan, harapan gitu. Harapan. Oke. Tapi menurut Cici sendiri, harapan tuh apa sih? Harapan itu yang pasti satu dimulai dari ada keyakinan dulu. Nah itu yang bikin kita adanya motivasi untuk kita melakukan tindakan. Harapan terhadap apa? Harapan untuk terjadinya sesuatu yang baik di masa depan. Dari situ baru muncul tindakan. Kalau untuk seperti kita misalnya tindakan untuk seperti berdoakah atau membuat sesuatu kah? Nah itu dengan adanya harapan dan keyakinan. Oke. Ini menarik nih Ci, karena sesuai di tema ini karena kita ngomongin tadi judulnya kan Time of Mental Crisis dan juga Overthinking. Aku tuh penasaran, tadi kan Cici bilang tuh ngomongin harapan itu tujuan atau tindakan kita yang sesuatu yang baik gitu kan di masa depan. Terus kalau misalnya sesuatu yang baik gitu di masa depan, kenapa sih ada yang namanya tuh overthinking gitu kan? Kita sering banget denger ya, apalagi anak muda kan, aduh overthinking banget nih, terus kayak aduh mental health gue tergoncang nih gitu kan. Gitu. Menurut kakak kenapa belakangan tuh banyak ya orang yang klaim dirinya lagi ngalamin mental crisis atau overthinking gitu, Cik? Ya, pertama kita bahas dulu overthinking. Overthinking itu sebenarnya kan pusatnya dari pikiran kita. Yang mengendalikan tentu kita juga sendiri. Overthinking terlalu banyak dalam hal berpikir.
kebanyakan hal-hal yang negatif yang kita pikirkan kan, dan itu dilakukan terus menerus dan berulang tapi tanpa solusi. Itulah yang namanya overthinking, sehingga yang menyebabkan stres, yang menyebabkan penuh tekanan sampai dengan mungkin mengarah kepada mental crisis, gangguan mental yang tadi Via sebutin, itu karena terlalu larut berpikiran tanpa melakukan tindakan. Jadi cuma capek di pikiran doang, akhirnya hal yang simple jadi rumit banget tanpa harus ada action yang kita, sebenarnya harus ada problem solving yang ada solusinya yang harus kita bisa lakukan. Tapi karena kita cuma duduk ngerenung berpikir kalau ini bisa jadi begini, bisa B, udah mikir sampai ke Z tapi posisi masih di A, masih di zero, belum doing nothing gitu. Akhirnya itulah yang bikin seseorang jadi depresi, mental crisis. Akhirnya orang-orang sekarang dengan gampangnya melabel bahwa dia aduh kayaknya gue nih mental health gue terganggu segala macam. Nah itu karena terlalu banyak media sosial mungkin yang menggambarkan penyakit-penyakit mental. Akhirnya orang-orang dengan gampangnya melabel dirinya, padahal menurut saya nggak semudah itu untuk bisa label seseorang dengan ini seseorang individu mengalami gangguan mental. Betul. Karena menurut saya sepanjang seseorang itu mengalami stres dalam tingkat yang wajar dan dia bisa menyelesaikannya, itu menurut saya cukup sehat dan baik untuk sebagai seorang individu. Stres itu perlu. Karena kalau orang tidak stres, bagaimana mungkin dia bisa maju dalam hidupnya di situ-situ aja. Contoh misalnya anak-anak yang sekolah, kalau dia nggak merasakan dia stres dalam hal besok gue mau ulangan ya, dia nggak ngerasa begitu, dia nggak akan belajar. Jadi gue harus belajar nih buat besok supaya persiapan ujian. Kalau orang-orang yang nggak merasakan itu akhirnya jadi lost juga. Nah itu juga nggak baik juga kan, gitu. Jadi stres itu sebenarnya baik dan sehat untuk menjaga kita di batas-batas untuk kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Gitu. Wah, keren banget sih Ci, dan aku juga jadi teringat, dan tadi aku ke notes banget sebenarnya stres itu tuh balik lagi ke perspektif kita ya, bagaimana kita memaknakan. Ketika kita sadar stres itu ada, itu justru bagus tadi ya, kita aware gitu sama kondisi. Tapi ternyata yang crucial itu sebenarnya what's next. Apakah kita mau berlarut dalam pikiran negatif kita, atau kita punya problem solving yang tadi kayak Cisilka bilang. Wah, menarik banget. Oke. Nah, mungkin Ci, kita kalau misalnya kita lihat sebagai makhluk sosial, pasti kan kita sebenarnya nggak pernah benar-benar sendiri gitu kan. Kayak mungkin secara fisik ada keluarga, ada teman, tapi terkadang tuh ada Ci orang yang kayak oke, aku punya keluarga, aku punya teman, tapi kok aku tetap merasa sendirian ya, kok aku kayak gak punya siapa-siapa ya. Menurut Cici itu wajar gak sih? Terus kenapa kira-kira itu tuh bisa terjadi? Karena aku nge-state itu juga karena aku jujur ngelihat ya di sosmed kayak gitu banyak yang nge-state gitu. Berarti kan common gitu, masalah itu ternyata tidak 1-2 orang saja yang merasakan. Menurut kakak itu wajar, dan kalau wajar kenapa tuh bisa terjadi? Seseorang bisa merasa kesepian, balik lagi itu semua mainnya di pikiran masing-masing. Ya, kita harus bisa mengendalikan itu semua. Seseorang yang sehat, yang disebut normal, itu seseorang bisa membatasi apa yang dia pikirkan dan bisa mengelola apa yang dia pikirkan dan emosi yang dia rasakan. Jadi salah satunya adalah dari sekian banyak emosi yang manusia Tuhan ciptakan di dalam diri kita, salah satunya mungkin tadi feel being alone atau loneliness. Jadi mungkin nggak sendiri dalam satu ruangan, mungkin nggak sendiri di dalam satu keluarga, tapi dia tetap merasa seperti lonely, merasa kesendirian. Nah itu sebenarnya menciptakan kan diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita bisa memasukkan di dalam pikiran-pikiran kita segala sesuatu hal yang negatif, nggak cuma feel lonely ya, mau itu depresi, mau itu kecemasan, masalah apapun gitu yang kita bisa masukkan dalam pikiran kita dengan gampang dan mudahnya, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan gitu. Menurut saya segala sesuatu yang positif juga hal yang sama, harusnya juga bisa kita masukkan dan suntikan dalam pikiran kita, sehingga perasaan-perasaan yang negatif seperti yang tadi feel being alone, terus begitu depresi, cemas dan sebagainya, itu pun bisa tereliminir dengan bombardirnya suntikan-suntikan pikiran-pikiran positif yang masuk kita. Jadi menurut saya perlu sekali memang kita untuk bisa positive thinking, kita punya pikiran yang
mungkin nggak begitu kali cara orang berpikir terhadap saya mungkin harus lebih approach pendekatan dulu ke orang supaya saya bukan berarti saya nggak disukain loh kalau saya hadir di satu komunitas saya lalu belum punya teman, mungkin saya yang harus lebih mendekati orang jadi nggak merasa kesendirian dalam satu komunitas gitu mungkin atau keluarga. Jadi dengan kita memiliki positive thinking itu pada akhirnya merubah sikap kita dan membuat orang welcome juga sama kita. Itu menurut saya ya. Menarik nih Ci, tadi kalau yang aku tangkap ya Ci, dengan change our perspective dan mindset gitu ya tadi, misalnya sesuatu yang datang ada negative thinking dan lain sebagainya, kita coba gimana kalau ini, atau change ke bagian yang positifnya, yang tadi negatif apa ya, antonimnya tuh apa gitu, kayak positifnya apa gitu. Tapi Ci, aku penasaran, kalau menurut Cici nih, dengan perasaan-perasaan negatif yang tadi kita udah bahas, misalnya tadi cemas, khawatir gitu kan, ketakutan dan lain sebagainya, sebenarnya tuh perasaan itu tuh valid nggak sih? Kalau dibilang valid ya, karena kan Tuhan menciptakan kita dengan berbagai bentuk perasaan dan kita bisa merasakan itu, dan itu memang lazim dan natural gitu as a human kita ngerasain gitu. Cuman ya kembali lagi tadi ya, yang penting adalah bukan validnya tapi how we control and how we react, bagaimana kita berespon terhadap segala apapun yang kita alami dari yang kita hadapin itu. Nah itu penting, dan saya mau nambahin yang tadi kalau boleh, dengan kita melihat segala sesuatunya hal positif, itu akan merubah ataupun juga memancing lawan kita, orang-orang di sekitar kita untuk memandang kita jadi positif juga. Jadi selain afirmasi yang kita masukkan untuk diri kita, secara nggak langsung kita juga seakan-akan membuka diri untuk orang juga pada akhirnya juga melihat kita juga positif, dan itu menurut saya cukup jadi seperti timbal balik pada akhirnya. Jadi bukan kita menunggu orang, tapi dari kitanya juga gitu. Oke. Menarik nih, Faith Fame yang aku dapat dari Cisilka tadi mengenai perasaan-perasaan negatif tuh sebenarnya kalau orang-orang kan belakangan kayak it's okay not to be okay gitu ya Ci. Dengar kalimat itu, yang aku tangkap tadi kalau ngomongin tadi negatif perasaan tuh sebenarnya dibilang valid, tapi definisi valid itu apa? Valid yang tadi aku dapat adalah valid perasaannya tuh nyata ada. Betul. Gitu, tapi keberadaannya ada. Tapi apakah perasaan itu benar? Belum tentu. Karena tadi ya tergantung mindset kita, tergantung perspektif kita, cara berpikir kita. Bisa jadi ketika kita tadi kayak Cisilka bilang, misalnya kok aku sendiri kayak nggak ditemenin di komunitas, bisa jadi karena ternyata komunitasnya berpikir pelan-pelan, pendekatannya nggak langsung slep gitu kan, takut gak nyaman. Justru kayak gitu ya Ci, yang perlu dibilang. Menurut Cici, nah aku juga penasaran kalau kayak gitu Ci, untuk meregulasinya ya, apakah kita harus jadi berpikir, kan kalau kayak gitu jatuhnya kayak mungkin Faith Fam ada yang kalau kayak gitu jadi mikir 2 kali dong, masa mau temenan aja jadi mikir terus aku harus sikap apa ya, harus apa, kan kayak gitu pusing ya. Kalau menurut Cici kita harus apa sih? Just being yourself, tapi what kind of yourself yang you want to be represent to others gitu. Jadi tetap menjadi diri kita, tapi kalau segala sesuatu yang dalam diri kita buruk adanya, dari dalam hatinya buruk, keluarnya pun buruk. Sekarang bagaimana mungkin orang juga mau kita attract, kita menarik orang untuk bisa dekat dan nyaman sama kita gitu. Jadi being yourself memang iya, tapi segala sesuatu yang buruk harus kita perbaiki dong. Jadi itu kayak simultan ya menurut saya ya. Dengan kamu menarik, dengan kamu baik, kamu memperbaiki diri kamu, otomatis kamu jadi diri kamu sendiri kok, tanpa harus to be fake ya. Menurut saya gitu sih. Oke. Berarti yang aku tangkap juga nih dari Cisilka, selain kayak kita mikirin eksternal gitu ya, kayak kok orang lain gini, kadang kita perlu mikir kayak emang apa yang udah kita lakukan. Terus ketika kita berpikir tadi kan, kita stop dulu, terus kita mikir yang kemarin udah kita lakukan, menurut kita ketika kita dilakukan gitu sama orang tuh udah oke atau enggak gitu ya Ci? Iya. Jadi kita lebih banyak mungkin bukan mengevaluasi orang lain, tapi kita lebih banyak mengevaluasi diri kita. Apa yang kurang dari diri kita, apa yang bisa kita lakuin. Karena kalau untuk merubah orang lain mungkin nggak mungkin, tapi kalau untuk merubah diri sendiri kan sangat mungkin banget. Betul. Hari ini kita gampang marah-marah, besok kita menjadi orang yang lebih bisa penyabar. Itu kan semua kan depend on us, apa yang kita pikirin dan bagaimana kita berespon kan. Nah kalau kita bisa merubah diri kita yang tadinya pemarah jadi lebih penyabar, secara nggak langsung orang juga bakal datang kok, attract juga kok. Jadi maka saya bilang tadi simultan. Nah
Oke, menarik banget tadi. Aku tuh jadi sedikit pakai bahasa psikologi ya tadi, kayak ada yang aku tuh belakangan ini sering banget denger di buku-buku banyak kak yang namanya stoikisme, dimana kita berfokus sama diri sendiri. Tapi podcast kita hari ini kayak tadi aku nangkep banget sih, kayak sebenarnya stoikismenya juga kenapa belakangan mungkin viral ya atau mungkin urgent diomongin, karena itu ketika kita fokus sama diri kita sendiri, ketika kita ngerasa cukup sama diri sendiri. Yang aku juga kemarin tuh di podcast sebelumnya ada lah yang ngebahas ini, nanti teman-teman Faith Fam nonton ya di podcast sebelumnya. Jadi ketika kita ngerasa cukup sama diri kita sendiri, baik sikap kita maupun reaksi kita ke orang, jadinya kita nggak terlalu pusing sama orang lain. Kita nggak butuh validasi lagi dari orang lain. Tidak butuh validasi gitu. Ketika kita ngerasa cukup, justru kita kelebihan dan membagikan berkat gitu ya. Betul. Menarik banget. Nah, Ci, mungkin kalau misalnya nih Ci, ada Faith Fam sekalian yang lagi ngerasain tadi cemas, overthinking, ngerasa sendirian. Menurut Cici ya, sebagai Faith Fam atau sebagai orang Kristen gitu kan, spesifik GBI Mawar Saran jemaatnya nih. Gimana atau apa yang harus kita lakukan? Gimana caranya kita bisa tetap merasakan kehadiran Tuhan, bahkan kan tadi ngerasain sendiri gitu. Gimana ya caranya kita mau nih, ternyata Faith Fam ada usaha pengen gitu kan, which a good thing gitu. Tapi gimana, bingung mereka. Gimana Cici? Seperti balik lagi tadi, overthinking, depresi dan sebagainya itu semua datang dari pikiran. Jadi tadi juga kita udah bahas sebelumnya bahwa segala sesuatu itu bisa kita rubah, bisa kita create itu dari diri kita sendiri dulu mulainya. Jadi kembali, kalau ditanya sama saya ketika cemas yang masih minim atau stres yang masih minim itu datang menghampiri, menurut saya lebih baik kita tarik diri dulu. Bukan arti kita langsung tarik diri dari komunitas ya, enggak, tapi artinya refleksi diri kita sendiri dulu. Kita evaluasi diri dulu, kenapa kita sampai bisa bereaksi seperti itu. Dan kita evaluasi kemungkinan-kemungkinan yang penyebab stres itu apa. Lalu dari situ kita tarik balik, apa yang bisa kita lakukan reaksi dari problem ini misalnya gitu. Sesudah itu ya pasti selain kalau saya pribadi biasanya saya merenung sendiri lalu saya berdoa. Saya itu yang paling simple dan paling mudah banget gitu. Karena berdoa tuh sebenarnya bentuk kita menenangkan diri kita. Lalu kita berkomunikasi sama yang otomatis ya Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti bicara lewat kedamaian hati, lewat solusi-solusi yang mungkin Tuhan berikan hikmat gitu kan melalui doa kita. Yang kedua pasti tiap hari kita perlu baca Alkitab. Dari situ Tuhan pasti bisa bicara lewat firman-firman yang kita bisa baca. Ya memang kesannya klasik banget, tapi saya percaya dua ini adalah fondasi dasar. Setelah kita doa dan setelah kita baca Alkitab, nggak tertutup kemungkinan biasanya abis dari situ Tuhan kasih kita hikmat atas kejadian yang akan kita lewati pagi itu. Setelah kita doa mungkin siangnya kita dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membuat kita sadar, ternyata Tuhan bisa kirim orangnya untuk memberikan pesan buat kita yang mungkin buat orang lain itu nggak ada artinya, tapi buat kita ini kayak Tuhan yang kirim deh. Atau mungkin lewat kejadian ataupun apapun yang kita temui gitu, baik itu firman atau ayat yang kita baca ataupun kejadian hari itu yang kita alami, tapi Tuhan kasih hikmat pengertian bahwa ini loh, saya mau kasih pengertian begini dan begini dan begini dari apa yang kita hadapi di masalah kita gitu. Jadi kembali lagi tarik diri untuk berdiam diri, evaluasi, berdoa dan baca Alkitab. Menarik banget nih. Tadi yang aku dapat juga justru kita harus tarik diri dulu. Kenapa tarik diri dulu? Karena kalau misalnya kita terlalu fokus eksternal juga kita jadi kebagi ya Ci, fokusnya tadi pusing gitu kan, terlalu mikirin A, B, C. Justru tadi Cisilka pesan tarik diri dulu. Tadi bahkan kayak journaling gitu, kayak apa nih yang terjadi sih sebenarnya gitu. Kayak aku juga sebagai orang yang jujur Ci, aku tuh tipikal orang yang memproses segala sesuatu lama. Aku juga kayak Cici gitu, tipikal orang yang ini ada apa sih yang terjadi? Kadang kita tuh terlalu dikontrol sama emosi kita kan, apalagi kayak aku tuh moody banget, jujur aku moody banget. Terus kayak kadang aku jadi ini apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Apa mau hide aja ya gitu? Ini cuma apakah ini gue yang salah atau sebenarnya orang yang salah nih ya? Cuman kalau aku pada patokannya begini, kalau hari ini gue komplain ya gara-gara satu orang masalah, mungkin bisa jadi yang salah dia atau yang salahku. Tapi kalau hari ini dari pagi sampai siang ketemu orang A, ketemu orang B, kayaknya sepanjang hari aku rungsing, marah-marah ataupun semua di mata aku jelek. Oh, ini yang something wrong, ini bukan orang lain, ya berarti akunya gitu. Jadi itu juga salah satu bentuk evaluasi memang. Jadi kadang kita lagi ya itu emosi ya, perempuan ya kadang-kadang kan stresornya banyak memang. Ini perempuan-perempuan aja, jadi mohon maaf ya pria. Tapi
itu juga tadi yang aku dapat dari Cisil Kak, dari podcast hari ini juga kayak kembali diingetin lagi kalau ternyata nggak selamanya kita harus benar gitu kan. Kadang ada masanya juga kita salah, dan pentingnya tadi melakukan refleksi diri dan take step back. Dan ketika step back bukan berarti langsung mundur dari pelayanan, langsung mundur dari gereja dan lain sebagainya, tapi ketika mundur justru tadi kita banyak ngobrol sama Tuhan gitu ya. Ibaratnya lah kita diem, biarin Tuhan nih yang terlibat, Tuhan yang ngomong, karena mungkin kemarin ketika kita emosional terlalu banyak kita lagi gitu ya Ci. Tapi as a human nggak tertutup kemungkinan kalau kita kadang butuh juga teman untuk bertukar pikiran yang memang real dan ada. Cuman saran saya memang penting untuk tergabung dalam komunitas Kristiani. Jadi punyalah teman ataupun kakak pembimbing rohani, kakak komsel itu yang memang bisa dipercaya dan memang cukup dewasa, sehingga kalau kita menghadapi masalah, kita cukup cerita, mungkin nggak di dalam forum besar, tapi cukup satu ataupun dua orang yang bisa kita percaya dan dia bisa mensupport kita. Kita pastikan dia cukup, makanya dewasa dalam rohani juga otomatis, bukan hanya secara usia ya, karena banyak yang dewasa secara usia tapi mungkin secara rohaninya kurang. Nah jadi penting banget memang komunitas itu. Nah itu perlu dicatat, ternyata sepenting itu berkomunitas ya. Jadi mungkin teman-teman yang masih seeking komunitas, banyak ya di gereja kita itu banyak banget jenis komunitasnya ya. Ada dari muda, remaja, anak, eskul kan. Betul, mau masuk ke basket ada, tamborin ada, dancer ada, mau jadi pembimbing guru sekolah minggu yang happy ngeliat anak-anak kecil setiap hari jadi awet muda, guru boleh. Sekolah minggu juga ada, banyak banget. Jadi ladangnya di sini ada banyak gitu ya. Tinggal kitanya tadi udah sadar apa belum nih gitu ya. Karena hidup pada akhirnya kan kita harus memberi kan. Ya, jadi nggak bisa hanya untuk gue hidup hari ini pokoknya buat gue doang, nggak bisa. Jadi ketika kita masuk dalam pelayanan itu juga mengarahkan kita untuk bagaimana kita memberi. Dari situ kita belajar untuk bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Itu juga suatu pelajaran buat diri kita sendiri. Jadi ketika contohnya jadi seorang kakak sekolah minggu, ketika kita ngelihat adik-adik sekolah minggu kita bertengkar dua-duanya, terkadang hikmat yang Tuhan taruh buat saya kayak gitu ya, saya ya kayak kalau minta sama Tuhan kayak agak merengek-rengek berantem seperti anak sekolah minggu. Akhirnya merema buat diri saya, saya nggak boleh jadi kayak anak kecil seperti itu sama Tuhan. Jadi banyak hikmat yang bisa Tuhan kasih gitu. Maka join pelayanan. Ya betul sih. Tadi aku juga insight sama Cisilka bahwa terkadang sesuatu yang mungkin ternyata turning point kita tuh sesuatu yang kita tuh nggak sadar gitu, tapi ketika kita tadi berdoa minta hikmat dari Tuhan, itu bisa terjadi kapan aja, dan yang tidak sebelumnya kita perhitungkan gitu justru hadir, bahkan dari orang terkecil tadi, dari anak kita sekalipun gitu ya. Ketika kita ngomong, ketika kita melakukan sesuatu, when itu fokusnya ke Tuhan gitu ya, fokusnya memberi, menjadi berkat, itu bakal turns out balik lagi ke kita dengan cara yang lain gitu ya. Betul. Oke, menarik banget nih. Nah, tema kita itu ngomongin hope. Nah, ngomongin harapan ya Ci. Apalagi kita tadi lagi ngomongin mungkin kita lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja gitu ya, lagi ada kekhawatiran, kebingungan. Biasanya kan kalau orang-orang yang udah momen-momen kayak gitu tuh jadi bingung gitu, maju kena mundur kena gitu kan. Dia ngerasa sering make decision aja bingung kadang gitu kan. Nah gimana Ci caranya, mungkin teman-teman Faith Fam yang lagi ngerasain, gimana caranya bisa membedakan mana harapan yang memang itu tuh kehendak Tuhan, atau mungkin sebenarnya itu cuma ekspektasi diri sendiri gitu sebagai manusia. Kalau ekspektasi diri sendiri berarti jatuhnya halu ya. Bisa jadi. Enggak ya. Jadi kalau saya sih bedain gampang. Banyak banget yang nanya sama saya kalau dulu ya, Ci gimana nentuin dong kalau ini jodoh dari Tuhan jodoh dari saya. Itu yang paling common kalau di anak muda nanya saya. Ini berdasarkan ekspektasi saya nggak sih Tuhan dia pasangan saya, atau memang ini dari Tuhan buat saya gitu ya. Kurang lebih itu contoh teknisnya. Saya bilang gampang bedainnya. Yang paling basic adalah satu, kalau kamu ngotot, artinya Tuhan udah tutup jalan di sini, Tuhan mau doa sampai bagaimana caranya pun gitu ya. Tuhan kalau memang dia jodohnya, kan saya selalu ajarin sama adik-adik rohani saya.
Paling gampang doa, kalau ini jodoh saya Tuhan bukakan, tapi kalau nggak Tuhan tutup. Nah sekarang kalau Tuhan udah tutup tapi kita masih ngotot, enggak kali ini mungkin cuman karena ini, mungkin enggak kali kebetulan kali ya. Jadi denial jatuhnya ya, menolak kebenaran. Pada akhirnya kita jadi memaksakan keinginan kita, itu berarti ekspektasi kita. Iya benar. Tapi kalau ketika kita percaya itu kehendak Tuhan, lalu Tuhan kasih tanda, kan kita minta tanda ceritanya, berdoa kan, minta hikmat, minta tanda. Lalu ternyata Tuhan bukakan, ya berarti Tuhan permulus jalannya, Tuhan permudah, segala pintu yang tertutup Tuhan buka, lalu Tuhan berikan damai sejahtera ketika kita menjalankan pilihan itu. Ya itu berarti kehendak Tuhan. Nah itu aja cara bedain menurut saya, as simple as that gitu. Oke, tadi berarti point out banget yang tadi aku dapat adalah tadi gak salah sebenarnya ketika kita minta ke Tuhan gitu kan, cara kita juga berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah ada perasaan damai sejahtera, itu ya Ci yang tadi paling aku highlight sih. Jadi kayak ketika melakukan sesuatu atau ketika tadi misalnya berhubungan dalam berteman sekalipun gitu ya, kan pergaulan-pergaulan juga pasti berpengaruh gitu. Itu tuh kerasa juga ya, kok gak damai sejahtera nih, atau mungkin kok temenan sama sini tapi rasa toksik sih, gue yang dimanfaatin melulu gitu ya, atau gue kayaknya pacaran sama sini tapi kok gue tiap hari dibikin nangis melulu gitu ya. Red flag banget kan ceritanya kan. Ya udah, say bye as soon as possible gitu. Jangan kamu berdiri di situ lama-lama masih berharap gitu kan. Mungkin ini hari ini dia lagi bete, besok-besok dia baik kok sama saya gitu. Gak bisa begitu. Jadi ya selalu doa sama Tuhan sih. Kalau saya sih begitu. Benar-benar. Dan yang barusan aku tangkap juga, ketika kita udah dapet kode-kode dari Tuhan tuh jangan suam-suam kuku gitu ya. Kalau udah Tuhan sign stop, jangan kita yang nawar-nawar kayak nggak apa-apa. Jadi memaksakan kan sendiri kan itu kan. Iya. Menarik banget nih. Oke. Nah, lanjut sama ini Ci, sebenarnya agak-agak berhubungan gini, karena aku sering banget dengar dari kakak-kakak rohani kayak ya udah berserah aja sama Tuhan, tapi di satu momen tuh aku pernah gitu kayak overthinking atau mungkin jadi berpikir apa sih batasan antara berserah sama menyerah gitu. Karena kadang sebagai otak manusia, apalagi jujur aku tuh tipikal orang tuh sangat visioner, orangnya tuh what's next gak bisa diem gitu orangnya. Jadi ketika misalnya masuk SMA ke kuliah, atau kayak sekarang aku mau kuliah, aku udah lulus kuliah dan bingung nih mau lanjut kuliah atau mau gimana gitu, kayak gak bisa gitu berperang kayak what's next, padahal kan kadang kayak gak selamanya kita harus yang berpikir gitu, kadang kita let God gitu kan. Nah gimana tuh Ci cara kita bisa membedakan atau caranya kita ya tadi memposisikan antara berserah dan juga menyerah? Wah bagus ya kata-katanya, berserah dan menyerah. Dua kata yang mirip tapi artinya menurut saya totally different. Betul. Ya beda banget itu artinya. Jadi bedanya adalah kalau kita berserah, kitanya masih actively doing, kita masih aktif melakukan tindakan yang kita mau lakukan, masih aktif ya. Terus kita masih punya hope, kita masih punya harapan. Oke, saya masih punya keyakinan kalau saya berbuat ini, saya bakal ini dan ini. Tapi sisanya saya biarkan Tuhan yang beracara dan bekerja. Kitanya masih actively, kita masih melakukan doing something. Tapi kalau menyerah, give up, udah pakai bendera putih, kita pasif, kita udah nggak ngapa-ngapain. Udah deh terserah Tuhan deh. Ngomongnya sih terserah Tuhan, tapi cuman diem duduk di rumah tiap hari tiduran di atas kasur berharap tiba-tiba misalnya solusinya masalahnya selesai sendiri. Tiba-tiba kalau kita doa minta uang, Tuhan tiba-tiba tring gitu kasih duitnya. Lalu kalau kita berdoa jodoh, tiba-tiba ketok pintu ada yang datang kenalan, hai saya jodoh kamu, saya dikirim Tuhan untuk menikah sama kamu gitu ya. Menurut saya itu cuman duduk menyerah begitu aja, itu menyerah. Saya rasa itu menyerah. Terus yang kedua, biasa menyerah itu udah pesimistik. Nggak mungkin lah, masa iya sih, udah nggak bisa lagi lah, udahlah, udah selesai lah. Itu menyerah. Jadi dua kata yang menurut saya mirip, tapi artinya menurut saya beda banget. Kalau berserah kita masih keep going, kita masih berusaha terus, tapi kita tahu Tuhan yang guide kita di depan ya. Saya menyerahkan semuanya atas kehendak Tuhan. Terjadilah apa yang menurut kehendakmu. Tapi itu kita tetap mencoba gitu. Itu bedanya. Jadi berusaha gitu ya. Betul. Di titik kita masih punya tujuan, yang tujuannya kembali lagi nih diserahkan ke Tuhan, betul. Bukan diterserahkan ya. Diserahkan ke Tuhan, bukan diterserahkan, dan masih ada upaya gitu ya setiap betul. Harinya. Tadi kan salah satunya juga apa nih langkah konkret kecil apa nih yang bisa kita lakukan gitu kan. Atau mungkin tadi balik lagi berdoa juga, itu yang jadi kewajiban kita gitu, dengan menyerahkan, berserah gitu kan semuanya ke Tuhan. Menarik banget nih. Nah Ci, mungkin nih kalau misalnya seseorang lagi ada di titik yang
paling capek gitu ya. Mungkin kan kita ngerasa ada yang kayak udahlah capek gitu kan. Mungkin ada Faith Fam yang lagi merasa demikian, dan puji Tuhan keklik nih podcastnya ya kayak gitu, dengan perasaan negatif lain yang beriringan gitu tadi ya, ada perasaan overthinking dan lain sebagainya. Nah, langkah kecil apa nih, langkah kecil konkret apa nih yang kira-kira bisa mulai kita lakukan untuk turn back dari momen masa kehilangan harapan? Yang pasti kenali diri kita dulu sendiri, kita tipe yang seperti apa. Kalau kita butuh teman curhat, kita seek for help. Yang pasti kalau yang masih minim atau kecil gitu stresnya, ya carilah teman, kakak pembimbing, rohani dan sebagainya. Kalau sudah merasa sudah mengarah ke gangguan mental, carilah profesional. Tapi kalau tipe saya pasti akan menarik diri seperti yang tadi saya bilang. Langkah kecil pertama yang saya lakukan adalah saya berdoa. Terus selalu saya karena saya juga orangnya bertanya terus gitu ya, why gitu. Saya juga termasuk saya juga tipe yang suka terlalu banyak berpikir gitu ya. Karena saya sudah mempraktekkan apa yang sudah saya bicarakan, jadinya saya tahu gitu. Jadi pada akhirnya saya selalu lebih milih dunia terlalu berisik buat saya. Ya, jadi saya harus diem. Lalu habis itu saya berdiam diri dan saya berdoa. Itu langkah kecil pertama yang saya lakukan. Kalau saya udah gak kuat banget, ya itu dia, saya harus cari seseorang nih. Langkah keduanya. Tapi untuk orang-orang yang extrovert banget gitu ya, mungkin disuruh menarik diri untuk berdiam itu sulit banget. Harus mulutnya keluar cuap. And then you find someone. Makanya saya bilang boleh kok mencari seseorang untuk bertukar pikiran. Tapi pastikan untuk teman yang kamu cari, kakak yang kamu cari itulah orang yang berqualified gitu. Iya, benar. Itu. Atau kalau memang sudah sangat mengganggu kesehatan mental yang kayak tadi saya bilang, find profesional. Gitu. Sudah banyak biro-biro di luar sana ya. Dan udah nggak tabu. Udah nggak tabu lagi. Ya, Faith Fam ya. Iya betul. Iya, tadi yang aku tertarik sih sebenarnya tadi baik mau extrovert mau introvert itu kan tadi ada caranya masing-masing gitu meregulasi. Tapi yang aku highlight banget tadi ternyata tuh sepenting itu memetakan masalah kita dari yang ibaratnya mah ditarik benang merahnya tuh kayak gimana gitu loh. Kalau misalnya extrovert ketika dia sadar oh gue ada masalah, seeking for other help. Sementara kalau introvert tarik diri maksudnya gitu ya, tarik diri terus kayak tadi mulai di journaling kayak atau mungkin bisa. satu-satu iya kayak gitu. Dan tadi yang Cisilka bilang juga sekarang tuh bukan sesuatu yang tabu apalagi untuk menyadari kalau kita makhluk sosial gitu ya. Mungkin kalau misalnya Faith Fam sekalian jemaat GBI Mawar Saran, kita di sini sangat banyak yang dengan membuka tangan lebar gitu ya untuk menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi pendengar buat Faith Fam sekalian ya. Cisilka juga ya? Boleh, monggo silakan kontak saya di nomor ini. Enggak. Nanti langsung rame sih. Oh iya. Tapi ada medianya kan, ada informasinya di pengumuman gereja gitu kan. Kita ada media untuk pastoral, untuk yang ya untuk konseling juga. Jadi silakan hubungi nomor yang nanti tertera di. Itu beneran. Nanti ya, soon. Kita bocoran dikit. Boleh nggak sih dibocorin kayak aku melihat ya kita bakal punya ini ya. Boleh dikit ya. Boleh dikit. Cisilka yang spill. Karena Via juga salah satu one of the member. Jadi ini belum di present, but I'm truly proud gitu. Maksudnya saya cukup bangga ketika ternyata dari internal kita sendiri seperti Via gitu ya, adalah ya psikolog yang memang memiliki jiwa pelayanan, jadinya akan menunjang juga menambah salah satu bidang komisi kita juga dalam hal konseling. Oke. Deg-degan. Di belakang sana yang rame ya. Oke, tapi intinya gitu Faith Fam, karena jangan pernah ngerasa sendirian. Kita sebagai satu kesatuan gitu ya dalam gereja, satu keluarga besar gitu. Ya, nggak hanya gereja, bukan hanya tempatnya, tapi bagaimana orang-orang ini berkumpul menjadi satu kesatuan keluarga. Betul. Nah, Ci, terakhir nih Ci, nggak kerasa gitu ya kita ada di pertanyaan terakhir. Mungkin kita aku mau ajak Cici sedikit flashback, dimana kan Cici pasti udah punya dong momen ups and down yang boleh nggak sih Ci diceritain dikit momen kita reflektif dikit mungkin ketika Cici lagi kehilangan harapan, entah momen apapun itu. Nah, ada nggak sih Ci satu pernyataan atau pesan yang
pada saat itu tuh akhirnya menjadi penguat gitu buat Cisilka, dan mungkin bisa di-sharing ke Faith Fam, barangkali kalimat itu bisa menyentil Faith Fam sekalian pada hari ini. Iya. Kalau buat saya selalu saya berpikiran gini, Tuhan menjanjikan suatu janji yang indah di kemudian hari. Tidak ada rencana buruk yang Tuhan ciptakan buat manusia. Jadi ketika saya merasakan segala beban, masalah yang saya alami, saya tahu ada janji indah di balik itu. Dan Tuhan pun berkata bahwa datanglah kepadaku segala hal yang letih lesu, ya aku akan memberikan kelegaan padamu. Jadi janji itu selalu saya pegang. Di luar sana juga saya selalu merasa bahwa beban yang saya hadapi pasti di luar ada yang lebih berat. Jadi dengan situ saya bisa paling tidak saya mensyukuri hidup yang sudah Tuhan berikan, bahwa apapun yang saya hadapi pasti sudah Tuhan template sesuai dengan beban yang Tuhan taruh pun sudah sesuai dengan ukuran pundak saya. Nggak mungkin Tuhan taruh beban yang lebih berat dari ukuran lebar bahu saya, pundak saya. Jadi ketika itu lebih besar daripada saya, ada bahu yang lebih besar yang masih bisa saya bersandar. Saya ada satu tempat tujuan yang saya bisa tuju, yaitu Tuhan itu sendiri. Dari mana saya tahu apa? Ya saya dengan cara baca Alkitab. Jadi nggak mungkin lari jauh-jauh daripada situ gitu. Jadi buat yang pundaknya besar mungkin bebannya lebih besar. Kalau saya kecil mungkin bebannya kecil. Enggak ya, saya bercanda ya. Iya. Tapi pun kalau misalnya ternyata pundaknya lebih besar, juga ternyata ada pundak yang lebih besar lagi. Tadi aku suka banget, ternyata kita kadang lupa kalau kita tuh punya tempat sandaran. Betul, gitu betul. Ya. Iya. Jadi carilah, jadi sosok Tuhan kita itu sosok seperti Bapa, teman yang cukup hangat dan kita bisa datang kapan aja ke dia, karena itu janji firman Tuhan yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau dia aja membuka tangannya untuk segala beban masalah kita, untuk dia mau dengarkan. Mungkin kalau temen di telepon nggak selalu 24 jam ada malam-malam, tapi kan Tuhan selalu 24/7. Jadi kita bisa datang kapan aja. So manfaatin fasilitas itu. Betul, privilege kita kan sebagai anak Tuhan. Benar. Oke, dan tadi terakhir juga dibilang sama Cisilka, semua janji Tuhan pada akhirnya indah. Jadi kalau sekarang belum indah, ya tenang aja, belum akhir berarti ya. Belum. Oke, nah luar biasa banget nih obrolan kita hari ini, Ci. Dan gak kerasa udah selesai nih sesi podcast kita. Pertanyaan tadi udah menutup sesi kita hari ini. So terima kasih ya Cisilka sudah berbagi cerita dan nilai hidup yang sangat insightful dan pastinya memberkati. Aku yakin banget Faith Fam juga pasti diberkati dan mendapatkan sudut pandang baru nih dari podcast hari ini. Amin. So Faith Fam, kalau cerita ini relate dan memberkati kamu, jangan simpan sendiri. Follow, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang rasanya butuh dengar ini juga. Nah, selain itu, buat Faith Fam yang mau titip pertanyaan gitu, mungkin Faith Fam jadi ada pertanyaan justru ya tadi kayak makin curious gitu kan. Nah, Faith Fam tenang aja, nanti bisa disampaikan juga dari tim ke Cisilka. Siap ya Ci, terima pertanyaan. Siap. Jadi buat setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada, sekarang buka Instagram @faithminutes, terus di highlightnya ada Snapgram, terus di Snapgram itu ada question box atau kolom pertanyaan. Boleh nih diisi untuk kolom-kolom pertanyaan itu, nanti akan ditanyakan sesuai dengan speaker-speaker yang memadai untuk menjawab. Jadi nggak perlu ragu dan nggak perlu takut, karena Faith Fam juga akan difasilitasi gitu, nggak akan diumbar-umbar gitu ya, nggak akan mungkin dong kita umbar-umbar gitu. Siapa yang nanya, atau mungkin kalau misalnya itu confident gitu ya, bersifat rahasia juga bisa, boleh banget ngobrol di DM-nya @faithminutes. So, thank you Cisilka untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Faith Fam, selamat bertumbuh, berbuah, serta berakar lebih dalam melalui Faith Minutes. Faith Minutes, building faith in minutes. See you next week Faith Fam. God bless you. Bye-bye.